Shalom, selamat subuh, selamat pagi buat kita semua jemaat Tuhan yang ada di GBKP Kemenangan Tani 12. Kita sama-sama di pagi hari yang subuh ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita mengambil waktu sejenak, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa yang dibawakan oleh Ketua Lansia dan sekaligus pembacaan firman Tuhan dari Lukas 17 ayat 1 sampai 10.
Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat hari yang begitu indah yang Kau berikan kepada kami. Kami sudah tiba di rumah doa ini. Itu semua karena kemurahan dan perlindungan Tuhan. Bapa yang maha baik, Engkau Bapa kami yang setia, yang penuh kasih dan perlindungan-Mu tiada hentinya di dalam kehidupan kami. Kami merasakan berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami patut bersyukur, berterima kasih, kami puji nama-Mu. Bapa yang maha baik, saat ini kami akan memulai ibadah subuh kami. Berkati semua apa yang sudah kami persiapkan, sehingga itu boleh kami lakukan dengan baik, sehingga seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, hanya pertolongan daripada Roh-Mu yang kudus yang mampu menolong kami. Sebab hanya Engkaulah Bapa kekuatan kami. Bapa di sorga, berkati permata kami, tim audio kami, sehingga mampu melakukan tugasnya dengan baik, dan Tuhan memberkati semua peralatan kami yang kami sediakan dan apa yang akan kami gunakan. Berkati pianis kami Bangun Mergana, terlebih-lebih pendeta kami, Pendeta Marudut Sihotang, yang sudah mempersiapkan firman-Mu yang akan ditaburkan di tengah-tengah kami yang berada di gereja ini, maupun saudara-saudara kami yang mengikuti dimanapun mereka berada. Biarlah firman-Mu itu menjadi sukacita bagi kami, penuntun hidup kami, sehingga kami mampu melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah firman ini semakin hari semakin bertumbuh di dalam jiwa dan hati kami. Kami menjadi pelaku-pelaku iman yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami menyadari sungguh banyak dosa dan kesalahan kami. Kiranya itu kami memohon kehadirat-Mu, Engkau mengampuninya, sehingga kami layak menerima berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dari awal hingga berakhirnya ibadah subuh ini, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang tertulis pada Lukas 17 ayat 1 sampai 10. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Tuan dan hamba, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya,
akan berkata kepada hambanya itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Demikianlah pembacaan firman. Terima kasih, Inang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semalam dalam ibadah minggu kita merenungkan firman Tuhan, menjaga, merawat, inventaris rumah Tuhan. Jadi menjaga dan merawat itu adalah dimulai dari hal-hal yang kecil, dan setiap orang yang berada di dalam bait Allah itu yang ditugaskan dari orang Lewi sangat bertanggung jawab begitu untuk melakukan tugas untuk menjaga dan merawat bait Allah itu. Di pagi hari yang indah ini kita mau merenungkan lebih dalam apa yang bisa mengganjal kita sehingga kita merasa berat dan terhalang untuk merawat dan menjaga rumah Tuhan sebagai tanda ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah. Barangkali ada hal-hal yang bisa mengganjal di dalam diri kita. Maka lewat tema pada pagi hari ini, kalkulator pengampunan, bisa kita perbandingkan dengan iman yang sebiji sesawi begitu. Kita tahu apa itu kalkulator. Kalkulator artinya menghitung dengan angka-angka gitu. Bisa saja kita menghitung-hitung dosa sesama kita. Sangat sulit kita untuk melakukan pengampunan. Kenapa itu? Apa yang menjadi pengganjal dalam kehidupan kita? Maka melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau mendalami lebih dalam apa itu iman yang sebiji sesawi kecil gitu. Tapi kita disuruh di pagi hari yang indah ini, sebelum kita melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita hari ini, kita mau memiliki iman sebiji sesawi. Mari kita lihat bagaimana pola pikir kita yang terjadi di dalam kehidupan kita, di mana kita sering menghitung kesalahan orang lain, mencatat kesalahan orang lain dalam relasi kehidupan kita, mengingat akan masa lalu kita. Pengampunan itu menjadi sesuatu yang sangat berat bagi kita. Karena kenapa? Ada kalkulator untuk selalu menghitung akan kesalahan-kesalahan orang lain di dalam diri kita. Merasa ada batas sebelum orang layak diampuni. Ini adalah ciri-ciri pola pikir kalkulatif, pola pikir kalkulator yang ada di dalam diri kita. Bagaimana sebetulnya kita harus merespon? Kita bisa melihat dalam ayat 5 itu para murid-murid sangat sulit juga merespon apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maka mereka memohon kepada Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami. Merasa iman mereka kurang secara kuantitatif, secara angka-angka di dalam diri mereka. Mereka terjebak dalam pola pikir selalu bahwasanya kesalahan orang lain itu akan selalu diingat dan disimpan di dalam dirinya. Mereka mengukur segala moralitas yang terjadi di dalam kehidupan mereka, betapa beratnya perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu.
Maka dalam ayat 5 itu dengan segala rendah hati mereka memohon kepada Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami. Lebih dalam sebelum sampai kita kepada iman yang sebiji sesawi itu, mari kita lihat ayat 1 dan ayat yang kedua itu. Di mana di situ Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin, tidak akan ada hal yang menyebabkan orang berbuat dosa, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyebabkan salah satu dari orang-orang kecil ini berbuat dosa. Saudara-saudari, sangat menarik di situ adalah kata skandalon dalam ayat 1 itu, yaitu yang menyebabkan seseorang berbuat dosa, yang menyebabkan orang lain terperangkap, yang menyebabkan orang lain menjadi kena batu sandungan gitu. Itu bagaimana itu bisa terjadi? Jadi kata skandalon itu atau kata batu sandungan di situ adalah sesuatu yang disengaja, sama seperti di jalan yang seharusnya indah bisa dilewati, tapi disengaja dibuat di situ ada batu pengganjal. Itulah maksudnya di situ kata skandalon gitu. Kata yang bisa menjebak, perbuatan yang bisa menjebak orang lain. Lewat segala perkataan ataupun perbuatan yang menyebabkan orang lain jatuh ke dalam dosa. Jadi kita buat semacam perangkap, kita atur. Dan akibat daripada skandalon itu bisa menggoyahkan iman orang lain, terutama yang lemah. Maka kata firman Tuhan pada pagi hari ini, lebih baiklah batu gilingan diikatkan ke lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Dalam terjemahan yang lama dikatakan, lebih baiklah diikatkan batu kilangan ke dalam lehernya itu lalu dibuang ke laut. Itu bagi orang-orang yang mau menjebak atau yang menjadi skandalon ataupun yang sengaja membuat orang lain jatuh ke dalam dosa. Maka dalam tugas kita hari ini, nanti saat kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah masyarakat, jangan sampai terjadi kita menjadi skandalon ataupun menjadi batu sandungan kepada orang lain, di mana sesuatu kita sengaja untuk menjebak orang lain dalam kehidupan kita, membuat orang lain itu menjadi jatuh, membuat orang lain atau orang lemah jatuh ke dalam jurang. Maka tanggung jawab kita, saudara-saudari, sama seperti menjaga anak-anak kecil yang dikatakan dalam ayat 2 itu adalah orang-orang lemah. Kita tidak mau lagi menenggelamkan orang lain, tapi kita mau, saudara-saudari, menolong orang yang tersesat itu. Maka disitulah nampak komunitas kita sebagai orang Kristen. Bagaimana kita bisa merasa aman dalam ketidaknyamanan. Bagaimana kita bisa saling membangun, bukan meruntuhkan iman sesama kita gitu. Maka saudara-saudari, dalam ayat 3 dan ayat 4 itu dikatakan, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni. Jadi di situ, saudara-saudari, proses pengampunan itu ada menegur dengan kasih, bukan membiarkan. Jadi kata-kata yang tepat pada tempatnya sesuai dengan situasi dan kondisinya, kata pengamsal itu seperti apel emas di pinggir perak gitu. Itu sesuatu yang sangat berharga, seperti apel emas. Atau teguran yang pas pada tempatnya. Jadi menegur tidak hanya
sekedar saja ataupun langsung gitu terhadap situasi dan kondisi yang mungkin tidak pas. Tapi ketika kita menegur dengan tepat sesuai dengan kondisinya, kata firman Tuhan, ya kalau kamu mau menegur, tegurlah dia dengan empat mata gitu. Ya, kita cari tempat yang pas situasi dan kondisi untuk menegurnya. Kalau kita pas menegurnya, itu sama dengan perhiasan emas bagi seorang wanita. Ketika dia bertobat dan jika ia menyesal, kita harus mengampuni tanpa syarat. Bahkan dikatakan di sini 7 kali dia datang sehari dan 7 kali juga kita untuk mengampuninya. Jadi tidak ada lengket dalam diri kita menjadi kalkulator, menjadi penghitung selalu. Tetapi kita bisa membebaskan diri kita untuk terus mengampuni. Maka saudara-saudari, tuntutan firman Tuhan ini secara manusiawi sangat sulit bagi kita gitu. Melampaui semua norma sosial tentang batasan kesabaran kita sebagai manusia. Menantang pola pikir kita yang kalkulatif itu, yang hitung-hitungan itu dalam relasi kita gitu. Maka pengampunan itu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini tidak sekedar kata-kata, tapi itu sesuatu perbuatan ataupun tindakan yang otentik, yang nyata, yang konkret, tidak cukup hanya kata-kata belaka tapi dipraktekkan gitu. Bagaimana kita bisa meneladani karakter Allah yang penuh kasih itu dalam kehidupan kita gitu. Memang ini secara manusiawi, secara kedagingan kita sangat sulit. Kita biasa mendengarkan bahwasannya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, jikalau ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu atau sebaliknya gitu. Mintalah berkat bagi orang yang menganiaya kamu. Ini saudara-saudari, ketika hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, kita di situ sedang meneladani karakter Allah, sedang hidup penuh dengan kasih Allah. Jadi tidak ada hitung-hitungan dalam pengampunan itu. Maka pada ayat yang kelima itu kembali saudara-saudari, para murid juga mengatakan bahwasanya mereka sangat sulit untuk menerima keberadaan itu dan memohon pada ayat yang kelima itu. Kata Rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bahwasanya pemahaman hitung-hitungan sudah biasa di dalam kehidupan para murid, barangkali juga dalam kehidupan kita. Saya pun sebagai seorang pendeta, jujur Bapak Ibu, mau juga hitung-hitungan terhadap hal itu. Ketika ada orang yang membuat perangkap misalnya bagi saya gitu, lalu saya melihat mukanya, bisa teringat gitu. Tapi lama-lama kita hadapi dia dengan tenang. Dan sampai kita yakin bahwasannya melihat mukamu, aku sudah melihat Tuhan. Ketika terjadi hal seperti itu, maka kita sedang meneladani karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah ini bisa? Bisa, saudara. Ketika kita betul-betul datang kepada Tuhan lebih dahulu untuk memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Maka dikatakan di sini saudara-saudari, jika iman kami lebih besar, kami pasti bisa. Iman dipandang di sini sebagai sumber daya pribadi, fokus pada sebesar iman kita saudara-saudari. Maka dikatakan pada ayat yang ke-6 itu, jawab Tuhan, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Begitu. Jadi ada sesuatu kesalahan mendasar dalam kehidupan kita, iman itu dilihat menjadi kekuatan pribadi kita. Iman itu saudara-saudari bahwasanya kita mengukur kapasitas moral kita sendiri, logika jasa dalam pelayanan yang kita lakukan. Kita merasa berhak atas pujian ataupun penghargaan. Tapi saudara-saudari, dalam ayat yang ke-6 itu kita diajak untuk mengkoreksi iman kita selama ini. Jikalau engkau memiliki iman sebiji sesawi, bukan kuantitas,
bukan kalkulator, tetapi adalah kualitas, saudara-saudari. Biji sesawi itu salah satu biji yang terkecil di Palestina. Bahwasanya biji itu ketika ditanam kecil gitu, tapi dia bisa bertumbuh menjadi seperti pohon yang besar, dan bahkan burung-burung pun bisa bersarang di dalamnya gara-gara besarnya sesawi itu gitu. Jadi saudara-saudari, yang terpenting adalah keberadaan dan keaslian iman kita, original iman kita, sekecil apapun itu, sangat dihargai di hadapan Tuhan. Iman sekecil apapun memiliki potensi yang sangat luar biasa. Bersandar pada kuasa Allah, bukan kekuatan pribadi kita begitu, tapi kita betul-betul berserah kepada Dia. Iman sebiji sesawi, saudara-saudari, menjadi saluran kuasa Allah, kecil. Bisa mencabut pohon ara dan ditanam di laut gitu. Jadi ketika kami bersermon pada hari Jumat yang lewat membahas firman Tuhan ini, ada seorang yang mengangkat tentang gereja sampah di Mesir. Ada seorang yang sangat luar biasa berdoa begitu, sampai mau memindahkan sebuah gunung dan dia terus berdoa di situ. Dan tempat itu dikenang sampai sekarang ini, ada namanya gereja sampah. Tapi kalau kita lihat gereja sampah itu ya sungguh sangat indah. Ini dia mempraktekkan bahwasanya ketika engkau memiliki iman sebiji sesawi, engkau berkata kepada gunung itu, terangkatlah gitu, tercabutlah. Ini bukan perbuatan manusia, tapi itu adalah perbuatan Allah yang bisa dikenang di tengah-tengah gereja sampah itu gitu. Bukan kita yang melakukan, tetapi Allah yang bekerja melalui kita. Ini sangat penting, bukan kita. Maka ketika terjadi sesuatu melalui iman sebesar biji sesawi itu, bukan kita yang melakukannya, tapi Allah yang melakukannya dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudari, kemampuan untuk mengampuni dari kuasa Allah adalah bukan kekuatan moral kita. Kita mohon dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Jikalau mungkin ada pengganjal dalam hatimu adalah dosa-dosamu, akuilah itu di hadapan Tuhan. Kebergantungan total kepada Allah yang tak terbatas itu, yang mungkin kecil iman sebiji sesawi itu, tapi bisa berdampak besar dalam kehidupan kita, saudara-saudari. Mari kita lihat lebih dalam perumpamaan hamba yang tidak berguna, yaitu ayat 7 sampai ayat yang ke-10 itu. Bahwasannya bisa kita lihat di situ antara relasi tuan dan hamba. Hamba itu sepenuhnya menjadi milik tuannya. Setelah bekerja di ladang, ia harus melayani tuannya untuk makan. Dan setelah tuannya itu menikmati makanan itu, dia tidak berterima kasih. Hamba hanya melakukan tugasnya, tidak ada hak untuk menuntut upah ataupun pujian sebagai seorang hamba itu. Ini sangat penting untuk kita renungkan, memiliki iman sebiji sesawi. Kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kita tidak layak untuk menuntut upah kita, melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Maka dikatakan dalam ayat yang ke-10 itu, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan yang harus kami lakukan. Kita sangat senang setiap Senin, Rabu dan Jumat ada ibadah subuh ini. Kita berjuang melawan keinginan daging kita untuk kita datang kepada Tuhan. Dan juga kita bersyukur untuk permata yang bisa melakukan pelayanan ini. Tapi apa yang dikatakan ayat yang 10 ini, kami hamba-hamba yang tidak berguna,
kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Jadi ketika prinsip itu ada dalam kehidupan kita, ini bukan menjadi suatu beban yang berat. Bangun pagi ini tidak akan menjadi beban yang berat. Gitu. Kalau kita lihat pemuda-pemudi lain, bagaimana mereka bangun dalam jam-jam seperti ini. Barangkali sangat sulit kita mengucap syukur atas permata ini. Barangkali mereka sudah sampai di dalam ayat yang ke-10 ini. Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Semuanya ini untuk menjadi kemuliaan dan kebesaran untuk Tuhan. Maka saudara-saudari, melalui renungan pada pagi hari ini ada ketaatan, bukan untuk prestasi, mencari prestasi supaya kita dibanggakan begitu. Tapi kita dengan senang hati. Kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kalau ini saudara-saudari ada prinsip dalam kehidupan kita, maka kita akan senang. Karena apa yang kita lakukan itu adalah iman sebiji sesawi. Kita melakukannya kepada Tuhan yang tak kelihatan itu. Dan bisa saja terjadi hal-hal yang spektakuler ataupun luar biasa dalam kehidupan kita. Maka untuk sampai kepada iman sebiji sesawi pada pagi hari ini, ada dua pola berpikir yang bertentangan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa masuk kepada pola pikir Kristus? Kalkulator pengampunan manusiawi kita sering jalan dalam hidup ini. Mari saudara-saudari, saya ketika berjumpa dengan Profesor Dr. Risnawati Sinulingga, dan saya pernah jadi sekretarisnya. Ketika kita berbicara tentang kesilapan masa lalu, dia tidak pernah lagi, enggak, saya ingat lagi, enggak ada gunanya itu. Kita teringatin lagi. Artinya tidak ada mengukur ataupun menghitung-hitung kesalahan masa lalu itu gitu. Iman sebagai sumber daya yang dikumpulkan, bukan seperti itu. Jadi kita seolah-olah beriman ini sesuatu yang terus-menerus dikumpulkan seperti menghitung dengan kalkulator. Tidak. Tapi kita mau diajar pada pagi hari ini dan mau kita lakukan iman sebiji sesawi. Pelayanan untuk mencari pengakuan, ini harus kita hindarin supaya diakuin orang lain. Saya di WAG salah satu grup, barangkali pendeta mau mencari popularitas dalam dunia online, lalu saya katakan, saya ini adalah hamba yang paling berdosa dan diselamatkan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Artinya kita mau bukan mencari popularitas, kita bukan mau mencari terkenal dalam pelayanan ini, tapi semuanya ini bisa dikatakan seperti ayat yang 10 tadi. Kami ini melakukan apa yang seharusnya kami lakukan hanya untuk kemuliaan Allah. Jangan merasa berhak atas pujian. Manusia sangat senang mendapat pujian. Weh, luar biasa apa gitu. Dan bisa saja pujian itu kamuflase. Kamuflase dalam arti bukan dari senang hati dia memberikan pujian, tapi tujuannya bagaimana supaya saya terus diingat-ingat dalam hidupnya. Hal-hal seperti itu bisa terjadi dalam hidup ini. Kita fokus mungkin hanya seberapa besar iman saya. Tapi iman sebiji sesawi pada pagi hari ini, iman yang tidak kalkulator lagi dalam pengampunan, bahwasanya kita bergantung totalitas kepada Allah gitu. Kecil mungkin ketergantungan itu gitu. Iman sebagai saluran kuasa Allah. Kita bisa melihat mungkin orang-orang yang sudah hebat dipakai oleh Tuhan. Tapi bagi kita pada pagi hari ini, milikilah iman sebesar biji sesawi. Kecil. Bergantunglah total kepada Allah. Pelayanan tanpa pamrih, maka dituntut bagi kita, apa yang dilakukan permata ini adalah pelayanan tanpa pamrih gitu. Apa yang dilakukan di tengah-tengah gereja kita ini adalah
pelayanan tanpa pamrih melalui ibadah subuh ini. Maka kita juga ketika sudah sampai kepada iman sebiji sesawi itu, kita mau melakukan pelayanan tanpa pamrih. Tidak harus hitung-hitungan dengan angka lagi, kita dengan senang gitu. Mari sebagai umat Tuhan dan juga para pelayan Tuhan, para pendeta juga, ketika kita mau melakukan pelayanan ini, mari seperti yang dikatakan ayat 10 ini, kami hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan, maka kita lakukan segala tugas pelayanan ini tanpa pamrih, maka kita akan bahagia menjalani kehidupan ini. Mari kita dengan rendah hati dan ketaatan melakukannya, kita fokus bahwasanya kepada siapakah kita sebetulnya beriman, melakukan apa yang menjadi tugas-tugas kita ini. Kita tahu siapa yang menjadi Tuhan kita. Ketika hal-hal seperti itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita akan senang menjalani hari-hari kehidupan ini. Saudara-saudari, dalam situasi budaya yang kita hadapi saat ini, apa yang harus kita perbuat untuk memiliki iman sebiji sesawi? Ketika saat kita menghadapi media sosial, ajang pencitraan diri di situ gitu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana pelayanan untuk mendapat orang yang mau menuntut pengakuan orang lain? Bagaimana kita hadir di situ? Bagaimana kita menghadapi persaingan gereja yang tidak sehat pada akhir-akhir ini gitu. Ada tekanan untuk tampaknya menjadi sempurna. Maka pada pagi hari ini milikilah iman sebiji sesawi. Barangkali juga saudara-saudari dalam situasi kondisi kita dalam keseharian kita ada krisis pengampunan dalam kehidupan kita gitu. Ada konflik yang dibiarkan berlarut-larut dalam diri kita. Sulit memberi dan menerima pengampunan gitu. Tapi biarkan milikilah iman sebiji sesawi, biarlah Tuhan memproses segalanya. Menghindari konfrontasi ataupun mau kita membalas dendam. Tunggu saatnya akan tiba. Wah, itu untuk dendam yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Luka batin yang mungkin tidak terobati. Tapi kalau kita sudah sampai kepada iman sebiji sesawi, maka kita akan belajar mencintai orang lain sampai terluka, dan mungkin nanti sampai ada pun bekas-bekasnya, dalam arti luka itu pernah ada dan masih ada bekas-bekasnya, dan itu sudah dipulihkan oleh iman sebiji sesawi gitu. Sanggupkah kita sampai di tempat itu, saudara-saudari? Sanggupkah kita sampai hidup seperti itu? Untuk itu, apa hal untuk membangun komunitas kita supaya semakin sehat untuk memiliki iman sebiji sesawi? Yang pertama, jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jagalah perkataan dan tindakan kita. Jadi tidak sembarangan kata-kata yang keluar dari kita gitu. Jadilah menjadi teladan dalam membangun iman kepada orang lain. Lindungi yang lemah dan rentan, hidup dengan berintegritas di dalam kehidupan ini. Inilah saudara-saudari yang pertama, jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain atau menjadi skandalon gitu. Yang kedua, tegur dan ampuni dengan kasih. Jadi kalau ada enggak pas gitu, kalau belum pas waktunya untuk menegur dan menyapanya ataupun menyampaikannya, tunggu dan minta hikmat Tuhan. Dan minta hikmat itu ya bisa saja dalam waktu cepat, bisa juga dalam waktu lama gitu. Kalau sudah datang waktunya Tuhan itu, ini rupanya waktunya Tuhan. Dan ketika kita menegur dan menyapa dia apa yang tidak pas itu, dan kita sampaikan dengan rendah hati gitu. Kalau diterima, ya syukur. Kalau tidak diterima, kata firman Tuhan, ya bawa juga lah temanmu katanya. Tapi kalau itu pun ya udah terserah dialah. Ampuni tanpa syarat dan berulang kali ampuni dia. Pulihkan relasi yang rusak. Buka ruang untuk pertobatan ini. Jadi tegur dan ampuni
dengan kasih gitu. Jadi saya bagi orang yang menyakiti saya mau juga ketika saat pesta ya saya temui dia dan makan bersama sambil tertawa gitu. Dia juga menyadari hal itu dan bisa merasa semakin dekat. Artinya tidak ada bagi kita sisa-sisa lagi. Tidak ada lagi kalkulator ataupun hitung-hitungan atas situasi yang terjadi di dalam masa lalu itu, atas luka-luka yang terjadi itu gitu. Belajarlah saudara-saudari. Saya sangat berbahagia ketika bertemu dengan orang-orang yang menyakiti saya atau saya menyakiti orang lain, lalu duduk bersama sambil tertawa. Tidak lagi kita mengingat-ingat akan masa lalu itu. Kita berani menegur dan mengampuni dengan kasih. Itu sesuatu yang sangat indah dalam kehidupan kita. Yang ketiga saudara-saudari, kembangkanlah iman yang otentik. Iman yang sebiji sesawi itu bukan sekedar dengan kata-kata belaka, tapi nyata dalam kehidupannya. Bukan tentang seberapa besar iman kita, bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, percaya kepada kuasanya yang tak terbatas itu. Biarkanlah Allah bekerja melalui kita gitu. Maka Yohanes mengatakan, biarlah aku makin kecil, dia makin besar dalam kehidupanku. Makin besarlah Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Terakhir, layanilah dengan kerendahan hati. Jadi tandanya kita tidak mengingat-ingat lagi kesalahan orang lain gitu. Kita layani dengan rendah hati. Apa yang bisa kita perbuat? Bukan untuk mencari pengakuan, bukan untuk membangun citra diri, tapi untuk melayani sebagai ketaatan kita kepada Allah yang tak kelihatan itu. Maka sikap kita kembali ayat yang ke-10 itu, kami hanya melakukan kewajiban kami. Ingatlah antara Tuhan dan hamba itu. Kami hanya melakukan kewajiban kami gitu. Untuk itu saudara-saudari, mari kita praktekkan mulai hari ini. Apakah saya masih biasa menggunakan kalkulator dalam mengampuni? Mencatat kesalahan orang lain, ada batas dalam pengampunan yang kita lakukan? Maka pada hari ini milikilah iman yang sebiji sesawi. Ada kemampuan sendiri yang diberikan Allah kepada kita. Apakah saya mampu bergantung total kepada Allah dalam kehidupan saya ini? Itulah iman yang sebiji sesawi. Apa motivasi pelayanan yang kita lakukan selama ini ataupun pekerjaan kita? Mari dalam rangka mencari bahwasannya kita mau mengakui dan ketaatan kita kepada Allah. Bukan mau membangun citra untuk melayani Tuhan, bukan. Tapi supaya Allah yang tak kelihatan itu, kita beriman dengan sebiji sesawi, kita yakin bahwasannya Dia berkuasa dalam kehidupan kita. Apakah saya menjadi batu sandungan atau pembangun iman bagi orang lain? Mari kita sadari itu dalam kehidupan kita. Milikilah iman sejati, bergantung total kepada Allah, pengampunan tanpa batas, itu harus otentik. Maka Yesus berkata, ampunilah, kalau dia datang 7 kali 1 hari kepadamu, ampuni juga 7 kali. Dalam firman Tuhan yang lain dikatakan 70 kali 7 kali. Artinya tidak ada batas untuk mengampuni, ampuni terus. Pelayanan bahwasanya kita harus melayani dengan rendah hati. Apa yang kami lakukan ini adalah kewajiban kami. Dan ketika hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka ada ruang yang aman karena terjadi pemulihan saling menguatkan dan meneguhkan kita dalam kehidupan ini. Mari kita meninggalkan pola pikir kalkulatif ataupun hitung-hitungan dalam pengampunan dalam pelayanan ini. Mari dengan iman sebiji sesawi yang otentik, kita mampu mengampuni tanpa batas, melayani tanpa pamrih, dan membangun komunitas yang terbuka dan inklusif dan memulihkan. Perpindahan fokus dari seberapa besar iman saya kepada siapa saya beriman. Itu adalah kunci transformasi dalam kehidupan kita. Saya ulangi, ada perpindahan dalam fokus kita pada pagi hari ini. Seberapa besar iman saya kepada siapa saya beriman. Itulah iman
sebiji sesawi, kita tahu Allah yang kita sembah itu. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini menguatkan dan meneguhkan kita, saudara-saudara yang kekasih. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi lebih dahulu. Mengampuni. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ajarku memberi, hati mengampuni, ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu menabur, menanam firman-Mu, kalkulator pengampunan, dibandingkan dengan iman sebiji sesawi pada pagi hari ini. Biji sesawi itu kecil, tapi bisa bertumbuh menjadi pohon yang besar, dan bahkan burung-burung pun bisa bersarang di dalamnya. Pada pagi hari ini kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu supaya kami memiliki iman sebiji sesawi. Kami bergantung kepada Tuhan seutuhnya dalam kehidupan kami. Kami yakin firman ini tidak hanya sekedar kami dengar, tapi firman ini kami lakukan dalam kehidupan kami.
Kalau selama ini kami sering memakai kalkulator dalam pengampunan itu, tapi pada pagi hari ini pulihkanlah kami. Kalau kami bisa menjadi skandalon ataupun batu sandungan bagi orang lain, ampuni kami supaya kami menjadi orang yang bertumbuh dan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kami masih menyimpan ada rasa sakit hati, rasa dendam, iri hati, mungkin orang lain sesama kami tidak mengetahuinya, tetapi Engkau sesungguhnya Bapa mengetahuinya apa yang terjadi di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Apakah itu ketika kami berada di tempat kerja kami, di kantor, apakah ketika kami berada di kampus, atau dimanapun kami berada. Tuhan, ampuni kami, pulihkan kami ketika kami bertemu dengan orang-orang yang kami sakiti ataupun yang menyakiti kami. Kami betul-betul menunjukkan bahwasannya Tuhan sudah mengampuni kami. Tambahkanlah iman kami seperti permintaan para murid. Tapi Yesus mengatakan bukan soal tambahkan, bukan soal hitung-hitungan, tapi adalah keinginan percaya sekecil apapun kepada Engkau, sampai sebesar biji sesawi pun itu sudah cukup. Artinya ada penyerahan kami yang sungguh ke dalam tangan Tuhan. Kami mau belajar Tuhan di pagi hari ini untuk tunduk terus menerus kepada Tuhan. Berkatilah kami dalam menjalani hari ini, biar kami menunjukkan bahwasanya kami tidak hitung-hitungan dalam pengampunan, tapi kami adalah orang yang dipulihkan dan diubahkan oleh kasih Tuhan dalam hidup kami. Sehingga nampaklah dari hidup kami kuasa Allah itu berkuasa kepada sesama kami manusia. Terima kasih Bapa. Biarlah firman yang menyapa kami pada pagi hari ini betul-betul menguatkan dan meneguhkan kami dalam keluarga kami masing-masing, pribadi kami, dimanapun kami nanti berada Tuhan, supaya kami bisa mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Bapak di sorga, kami mau berdoa siapa juga kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun tanggal 4, 5, 6 Oktober 2025, yaitu Morgan Brilian Tarigan dari Judea, Ansidi Ketaren dari Korinti, Indah Lestari Sinulingga dari Philadelphia, Haniel Elajaro Jarael Tarigan dari Judea, Dahdia Borupurba dari Nazaret. Tuhan, kami serahkan saudara kami yang berulang tahun, dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kado, menjadi hadiah bagi mereka, jikalau dalam masa lalu perjalanan kehidupan mereka masih hitung-hitungan dalam pengampunan itu, tetapi pada pagi hari ini Tuhan tidak hitung-hitungan kepada kami. Engkau sudah memberikan napas hidup bagi kami. Biarlah saudara-saudari kami yang berulang tahun semangat dalam menjalani kehidupannya, dan jikalau ada mungkin juga mengalami keretakan dengan orang tua, firman-Mu mengatakan sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, namun Tuhan menyambut aku. Di dalamnya ada iman sebiji sesawi. Itu Tuhan menjadi suatu kado yang terindah bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan bagi mereka kesehatan, panjang umur, masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Kami juga Tuhan berdoa untuk keluarga yang berulang tahun perkawinan tanggal 4, 5, 6 Oktober 2025 ini. Kami berdoa untuk keluarga John Maiter Bangun, Ibu Pertua Rina Carmila Ginting, Pertua Roy Dedi Aginting, Ibu Yenita Buru Sembiring dari Jerusalem, Diaken Hosea Epranta Brahmana, Ibu Dewi Agreni Buru Tarigan dari Sion, Jeremia Wesmanik,
Yuni Helpi Anika Burutarigan dari Korinti, Pai Pangayo Hia, Ibu Wati Burukaro dari Philadelphia. Tuhan, kami serahkan ulang tahun perkawinan, ulang tahun pernikahan mereka di dalam tangan Tuhan. Engkau melihat mereka Tuhan mengarungi, menjalani bahtera keluarga mereka dalam susah maupun senang. Mereka terus Tuhan biarlah belajar dari Tuhan. Lewat didoakan melalui ibadah subuh ini, kami rindu Tuhan mendengarkan dari keluarga-keluarga itu kabar baik. Mereka betul-betul bersatu seperti Kristus dengan jemaatnya, kata firman-Mu. Mereka betul-betul menyatu di dalam Tuhan. Pikiran boleh dua, tetapi hati mereka betul-betul menyatu di dalam Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan selalu. Biarlah Tuhan keluarga yang berulang tahun terus-menerus mengandalkan Tuhan dan rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang berdoa mengandalkan Tuhan setiap saat di tengah-tengah tantangan situasi apapun. Kami doakan Tuhan mereka supaya Tuhan berkati. Kami mohon supaya mereka terus-menerus juga Tuhan pulihkan sebagaimana firman-Mu pada pagi hari ini. Kami yakin di tengah-tengah rumah tangga banyak tantangan, godaan, dan di situ kami dikatakan untuk belajar seumur kehidupan kami, tidak ada yang tamat dalam berumah tangga. Berkatilah Tuhan keluarga kami yang secara khusus berulang tahun pada pagi hari ini. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, berkati kami Tuhan juga yang ambil bagian dalam pelayanan dalam ibadah subuh ini, dan biarlah juga firman-Mu ini menjadi hadiah, menjadi kekuatan yang berharga bagi kami untuk melakukan pelayanan ini dengan sungguh-sungguh ke depan. Berkati kami semua Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Begitu juga Tuhan para hamba-hamba Tuhan yang ada di tengah-tengah gereja ini. Tuhan berkati pertua, majelis, diaken, pendeta kami, sehingga gereja ini terus mengalami pemulihan dan kekuatan dari Tuhan untuk bisa bertumbuh terus pada masa yang akan datang. Berkati Tuhan tugas-tugas yang akan kami kerjakan dalam hari ini. Biarlah kami lakukan semuanya dengan sukacita dan senang hati. Berkati Tuhan negeri kami ini menjadi suatu negeri yang berlimpah susu dan madu seperti tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan itu. Melalui kami sumber daya manusia kami, berkati pemerintah kami untuk kami bisa terus menikmati perlindungan melalui mereka. Hikmat Tuhan melalui pemerintah kami bagi kami di negeri kami ini, sehingga kami betul-betul menikmati bahwasannya di negeri kami ini berlimpah susu dan madu oleh karena pemerintah kami terus menunjukkan kebenaran, keadilan, kedamaian di negeri kami ini. Kami serahkan pemerintah kami dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terpuji, termulialah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang dari Allah saja, Tuhan yang memberkati dan melindungi engkau, Tuhan yang menyinari engkau dengan wajah-Nya dan yang memberi engkau kasih karunia, Tuhan yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan yang memberi engkau damai dan sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Su
Saudara-saudara yang kekasih, ibadah subuh kita sudah selesai, dan kasih Tuhan tidak pernah selesai di dalam kehidupan kita. Biarlah ibadah yang sudah kita lakukan ini semata-mata tujuannya untuk menyenangkan Tuhan, dan juga kita mari melakukan tugas dan tanggung jawab kita hari ini dengan senang hati, dan apa yang kita lakukan itu kita lakukanlah seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Maka kita akan bertanggung jawab dalam segala tugas dan tanggung jawab kita. Sampai bertemu di hari Rabu 8 Oktober bersama dengan pertua kita Bapak Noprain Sembiring, dan di hari Jumat 10 Oktober bersama dengan pertua kita Bapak Parajoy Tobing. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.